Saya akan bacakan ayat dari surat Al-Mu'minun ayat 18, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Ayat 19-nya fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhili wa a'nabil lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun. Wa syajaratan takhruju min turi sayna atambutu bidduhni wa sibghil lil akilin wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya membacakan beberapa data terkait stunting. Ini stunting juga nggak ada dalam tafsir klasik, Pak. Karena kita dulu nggak kepikiran bahwa ternyata pertumbuhan orang itu bisa diukur. Pertumbuhan manusia secara fisik dan IQ bisa diukur. Kita nggak kepikiran dulu. Sekarang diukur dan ternyata Indonesia masuk negara stunting. Apakah ayat ini bisa menjadi solusi? Ya kita coba tadabburi. Datanya adalah tahun 2024 stunting di Indonesia itu 19,8%, Pak. Jadi 1/5 manusia Indonesia itu stunting. Stunting itu berarti ada perlambatan pertumbuhan fisik dan psikis juga IQ. Jadi secara fisik kita nggak bagus, secara IQ nggak bagus. Untuk data IQ ini lagi-lagi datanya bisa diperoleh dengan gampang karena kita hidup di era internet, Pak ya. Rata-rata IQ Indonesia itu adalah 78. Ini yang populer di kalangan kita. 78 itu berarti ya di bawah rata-rata jauh, Pak ya. Enggak, Pak, saya pinter, Pak. Nah, ini yang masalah nih, Pak nih. Kadang-kadang orang bodoh tuh malah lebih pede daripada yang pinter, Pak ya. 78, Pak, ada yang bilang enggak sampai 93 kok IQ. 93 juga masih rata-rata, Pak. Nah, ini IQ atau kepintaran kita. Kalau dibikin peringkat, kita di 98 peringkatnya. Ini kalau punya penilaian 1 sampai 100, 98 itu keren. Tapi kalau peringkat 1 sampai 100, 98 itu udah hampir bawah, Pak. Hampir bawah itu. Itu tambah 3 saja kita udah nggak masuk top 100 gitu. Nggak usah marah, nggak usah sedih, ini realita, Pak. Kalau nanti ada yang merasa tersinggung, gunakan energinya untuk memikirkan gimana supaya stunting ini tidak berlanjut. Itu masalah IQ. Kemudian masalah tinggi badan. Rata-rata tinggi pria di Indonesia adalah 163 cm. Rata-rata tinggi badan laki-laki. Kalau perempuannya 152. Kalau dibikin peringkat, kita di peringkat 177, Pak. Saya sendiri nggak tahu ada berapa negara di dunia ini, nggak tahu saya. 200 sekian kayaknya. Kita 177, Pak. Itu kalau Bapak ngelihat pelan-pelan tuh lama tuh 1, 2, 3. Ah, ini 177. Jangan tersinggung, Pak. Yang rata-rata begitu, memang realitanya begitu gitu ya. Kita bandingkan dengan rata-rata tinggi orang Jepang sekarang itu 170 laki-laki. Kalau Indonesia 163, Jepang 170. Perempuannya 158. Kalau Indonesia 152, perempuannya 158. Jadi selisih sekitar 6 cm. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya seginilah gitu. Jadi perempuan Indonesia kalau jalan di Jepang ya sekupingnya. Misalnya seperti itu. Menariknya, Pak, menariknya. Ini ketika tahun 90-an, tahun 1900-an, rata-rata tinggi orang Jepang itu laki-lakinya cuma 157, Pak. Jadi kita lebih tinggi dari Jepang laki-lakinya. Dan perempuannya itu 147. Perempuannya juga lebih tinggi kita dari Jepang. Berarti Jepang dalam rentan sekian tahun itu bisa mengatasi masalah stunting. Nah, kita melihatnya begitu. Oh, Jepang kok bisa, kita juga bisa. Kira-kira begitu. Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah ke Tokyo dan beberapa kota di Jepang. Menariknya memang kalau anak muda yang saya temui di Jepang, itu nggak ada yang di bawah saya tingginya, pasti lebih tinggi. Ya saya tentu cuma berapa hari lah, nggak terlalu lama di sana. Tapi saya keluyuran memang, naik transportasi umum gitu ya, belanja dan seterusnya. Memang tinggi-tinggi, Pak. Kalau yang tua-tua masih ada yang setinggi saya gitu, ada yang lebih pendek lagi. Tapi yang muda-muda tinggi-tinggi, Pak. Berarti orang Jepang mampu mengatasi stunting
Dan ini lompatannya bayangkan ya, dari 157 ke 170, berarti sekitar 13 cm naiknya. Yang perempuannya dari 147 ke 158, 11 cm. Baik, jadi Jepang mampu. Kemudian kita main ke negara yang mungkin sama dengan kita lah, mungkin kita asal anggap lebih buruk kondisinya. Rata-rata tinggi orang di Afrika Selatan ada 170. Ini Afrika loh Pak. Kita dibandingkan dengan Afrika masih kalah 170, dan perempuannya 159. Jadi perempuannya saja lebih tinggi, laki-laki lebih tinggi, dengan kondisi mereka lebih berat dari kita. Kalau kita ngomong dengan Korea, ini Korea Tengah-Tengah, rata-rata tinggi laki-lakinya adalah 175 dan perempuannya 162. Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah ke beberapa kota di Belanda dan ada satu tempat pinggir pantai yang mungkin Bapak tahu, kita bisa makan ikan hiring itu yang langsung mentah dikasih garam. Saya nggak doyan ikan, jadi ketika disuguhin ikan diolah aja nggak doyan, apalagi mentah gitu. Tapi saya coba makan dan habis itu mau muntah saya emang. Nah di situ tuh ada patung orang Belanda yang dianggap inilah sosok orang Belanda asli, dan ternyata nggak tinggi Pak. Tapi sekarang orang Belanda tinggi-tinggi banget Pak. Saya pernah salaman begini Pak. Biasanya kan salaman begini Pak ya, hadap-hadapan gitu. Ini nggak begini. Ya Allah, tinggi-tinggi banget orang Belanda itu. Apa maksudnya saya menyampaikan data ini? Saya ingin sampaikan bahwa ternyata mereka bisa mengatasi stunting. Orang Belanda yang dulu juga nggak tinggi sekarang tinggi banget. Kelihatannya ada 3 hal yang menyebabkan mereka bisa mengatasi stunting. Pertama, gaya hidup. Gaya hidup orang tadi, orang Belanda, orang Jepang yang kita tahu itu senang banget naik sepeda sama jalan kaki Pak. Jalur sepeda di Belanda sama dengan jalur mobil. Beda dengan kita yang mau ke Indomaret aja naik motor. Padahal Indomaretnya 200 meter Pak. Ini kalau misalnya dari masjid mau ke sekolah jangan-jangan naik motor juga ini. Yang kedua, masalah makanan Pak. Kayaknya makanan di sana itu dipastikan lebih segar dan seterusnya. Ya saya tidak bisa memberikan gambaran umum, tapi yang saya pernah lihat adalah ketika kita belanja di beberapa warung di Belanda itu ada kotak khusus buah-buahan yang di situ kita boleh ngambil buah itu, dan ternyata buahnya masih bagus, cuma oleh mereka sudah tidak layak dijual. Misalnya pisang udah ada coklatnya. Kalau kita kan pisang itu yang bersih sama yang coklat tetap dijual Pak. Cuma beda harga. Yang ini berapa, makin ke bawah makin banyak coklatnya. Emang ini udah banyak banget masih dijual Pak. Saya tuh sering banget beli buah di pinggir jalan. Buah apalah, mangga, alpukat. Itu nanti ada grade-nya. Ini di mobil bak itu Pak. Grade yang paling tinggi itu, yang gede-gede, yang segar-segar tuh berapa. Bawahnya itu yang ukuran lebih kecil. Bawahnya itu yang udah mulai empuk banget Pak. Yang kalau saya pernah coba beli, ketika dibuka itu setengahnya udah ada akarnya. Dan kita masih jual itu. Di sana dianggap gratis, ambil aja. Yang ketiga, kualitas udaranya bagus Pak. Bapak-bapak yang pengen olahraga lalu naik sepeda di jalan raya, kayaknya malah sehat sama sakitnya 50-50 Pak. Sehat karena bisa aktivitas, sakit karena ngirup knalpot. Nah itu jadi hal yang menarik ya. Jepang juga sama gitu. Saya pikir Bapak bisa mengakses video-video terkait Jepang. Ya saya tidak begitu lama ke sana, tapi memang saya kagum dengan tadi ya, tradisi mereka berjalan. Baik Bapak dan Ibu, ini realita kita punya masalah stunting 20% Pak. 19,8% itu besar banget. Besar banget. Jadi kita kalau mau bersaing dengan orang-orang tadi itu, belajarnya harus lebih giat. Yang lain belajar 1 jam, kita harus 3 jam. Karena mereka sudah punya modal IQ tinggi. Kita nggak punya modal IQ tinggi. IQ saya tinggi Pak, ya Bapak, itu adalah pengecualian dari 20% tadi itu. Tapi kita nggak boleh mikir egois Pak, yang penting saya pintar, anak saya pintar. Enggak, kita pikirin orang lain gitu kira-kira. Nah muncullah penafsiran tadabbur ayat yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Saya bacakan ayatnya. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard. Ayat 18 surat Al-Mu'minun. Dan kami turunkan air dari langit dengan ukuran tertentu.
Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mau sehat, maka yang pertama kita lakukan adalah cukup minum. Dan ini yang penting Pak, minumnya harus air yang minas sama, air yang dari langit, yaitu air bening, bukan air yang hitam kopi, coklat teh, hijau maca, apalagi sih, merah sirup, bukan Pak. Ini lagi temuan menarik lagi, generasi yang disebut Gen Z atau apa, Gen Z kayaknya ya, itu ternyata usia 20-an sudah ada yang cuci darah Pak. Karena dari kecil mereka makan minumnya yang berwarna-warna Pak. Ini bapak-bapak yang udah usia di atas 40-50 Pak nih, kita sudah diingetin minum air putih Pak ya. Enggak Pak, saya masih minum Coca-Cola. Perasaan saya kalau ini udah ngindarin lah yang berwarna-warna. Karena sekarang kayaknya air putih jadi obat. Yang menarik adalah saya kalau ngelihat orang-orang makan di rumah makan, di restoran, itu jarang di depannya air putih. Entah es jeruk, entah es teh, entah yang warna-warna tadi itu yang kita tahu itu kimiawi. Malah kalau kita minum air putih dibilang, ya miskin, nggak bisa beli es jeruk. Orang gaya hidup malah jadi terhina kita itu. Gaya hidup sehat malah jadi terhina gara-gara minum air putih. Di sini bilang bikodarin, dengan ukuran, artinya bahwa jangan sampai kurang, jangan kelebihan. Kelebihan minum kembung, kekurangan air minum, dehidrasi dan tidak sehat. Tidak sehat. Maka salah satu upaya kita menghindarkan stunting yang pertama adalah ayo minum air putih yang cukup. Air yang minas sama, air yang dari langit, yang putih. Air susu Pak, salah kalau gitu, bukan air putih ya, air bening. Air bening, ini perlu Pak, perlu. Ini ayat Al-Quran kita tafsirkan kayak gitu. Yang lanjutnya, fansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin, kami tumbuhkan kebun-kebun yang menumbuhkan kurma. Kurma itu gambaran dari karbohidrat. Karbohidrat itu kurma. Bapak dan Ibu sekalian, ada peneliti Jerman, saya lupa tanggalnya kalau nggak salah, dia meninggal 1875 apa namanya, Prout Pak. Dia bilang begini, manusia itu kalau mau tumbuh sehat dengan pertumbuhan yang baik harus terpenuhi 3 nutrisi, karbohidrat, protein, sama lemak. Zaman dulu belum diketemukan tuh vitamin, mineral, garam-garaman belum Pak. Baru 3 ini yang dianggap penting. Karbohidrat itu sumber energi. Bapak kalau nggak makan karbo selama seminggu pasti lemes. Saya nggak makan nasi kuat Pak. Makan apa? Lontong. Sama Pak, itu lontong dipadetin itu. Nasi digemuk-gemuk jadi lontong gitu. Nggak makan lontong tapi makan roti, sama, karbo juga. Karbo energi Pak. Jadi Al-Quran bilang cukup karbohidrat supaya ada energi. Sumber energi kita dari karbohidrat. Kemudian yang kedua lemak, protein. Fungsinya kalau dalam tadi ya, penelitian yang tadi itu adalah untuk memperbaiki organ tubuh yang terjadi kerusakan atau disfungsi faal. Nah, saya nggak tahu penjelasan detailnya, ini urusan kedokteran, tapi saya baca begitu. Yang ketiga lemak. Dan menariknya, nanti lemak itu yang kita anggap tidak baik, ternyata fungsinya besar kalau dikonsumsi dengan benar. Nah, ayat ini bilang min nakhilin, dari kurma, harus cukup karbo. Wa a'nabin, dan anggur. Anggur adalah buah sumber vitamin. Maka kalau mau sehat cukup air minum, air yang bening tadi, cukup karbo, cukup vitamin. Dan ternyata vitamin gak satu Pak. Lakum fiha fawakihu, bagimu ada buah-buahan yang banyak. Fawakihu katsirotun. Vitamin itu ada A, B, C, D, E, K. B aja B1, B2, B3, B4 sampai B banyak banget tuh, ada B komplek malah. Dulu di pesantren saya tuh nama ruangannya pakai abjad Pak. Komplek A, komplek B, komplek C, komplek D gitu. Komplek B itu ada B1, B2, B3. Langsung saya ingat, ini komplek apa vitamin gitu. Sekarang udah diganti Pak pakai nama orang ya. Karena merasa yang komplek yang jauh-jauh yang M ini bukan vitamin, cuma komplek B doang yang vitamin. Ternyata vitamin ada banyak. Fawakihu katsiratun. Makanlah buah-buahan, tapi buah-buahan mahal lah, pilih buahan yang tidak mahal.
Anggur sekilo 100.000 Pak, ya jangan beli anggur. Banyak buah-buahan itu, jambu. Saya nggak punya Pak, tetangga yang punya, ya itu. Itu nyolong namanya itu. Menyelesaikan masalah dengan masalah itu. Pengen sehat nyolong. Jadi harus cukup vitamin. Kemudian wasyajaratan takhruju min turi saina atambutu bidduhni wasibghil lil akilin. Ada pohon yang mengeluarkan minyak. Nah, minyak dari pohon yang kita sebut protein nabati. Kacang-kacang kedelai itu protein nabati. Jadi kalau mau sehat cukup air bening, air putih ya. Cukup karbo, cukup protein, cukup vitamin. Kemudian wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Dalam hewan ternak ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butuniha. Hewan ternak itu apa? Hewan ternak adalah gambaran dari protein hewani dan lemak. Bapak dan Ibu sekalian, menarik ketika kita ngomong masalah daging. Saya bukan dalam rangka mendiskusikan vegan atau apalah, itu pilihan hidup Pak. Saya juga kan frutarian, saya suka buah-buahan. Jadi kalau Bapak nyediain saya semangka itu, sediakan semangka bulat, kasih sendok, saya gini Pak makan. Dulu kadang-kadang puasa itu sahurnya pakai timun suri, nanti bukanya pakai timun suri, bisa nggak pakai nasi. Tapi ya mungkin 3 hari 4 hari lah. Habis itu ke warteg dulu. Karena ternyata timun suri itu masih kalah sama warteg Pak ya. Nggak bisa dikasih sambal timun suri itu. Tapi di sini memang daging itu penting Pak. Karena daging itu memuat protein hewani dan nggak bisa disubstitusi dan punya lemak. Dari sini Bapak, saya kadang berpikir luar biasanya agama Islam ketika kita memiliki tradisi yang menjadi ibadah menyembelih hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Bapak dan Ibu sekalian, ibadah kurban adalah ibadah yang memastikan semua umat Islam makan daging. Karena saat Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik, kita menyembelih hewan yang sangat banyak sehingga dagingnya melimpah. Maka pada Idul Adha kayaknya hampir semua umat Islam itu makan daging. Yang kaya makan daging karena bisa beli daging, yang miskin dapat daging, makan daging karena dapat kupon kurban. Kalau tanpa ada Idul Adha, jangan-jangan nanti ada orang miskin yang selamanya nggak pernah tahu rasa daging. Bisa jadi, bisa. Harga daging berapa? Harga daging misalnya sekilo 120.000. Mereka pendapatan sehari cuma ya 20.000 atau 30.000. Emang ada yang begitu Pak? Ada Pak. Ada. Circle saya itu circle yang masih seperti itu Pak. Saya sangat bahagia ketika bisa membersamai orang-orang yang seperti itu, dan saya sangat bersyukur bahwa ternyata Tuhan ngasih saya berlebih ketika hidup. Banyak banget kelebihan yang Allah berikan pada saya misalnya begitu. Kalau tanpa ibadah kurban, jangan-jangan orang miskin selamanya nggak makan daging. Karena mereka baru beli dagingnya aja butuh 120, dan daging diolahnya juga butuh biaya. Daripada begitu mending bayar utang beras. Bapak dan Ibu sekalian, saya punya kenalan yang sangat sering minta uang. Dan ya saya selalu kasih. Alasannya apa? Saya udah nggak punya uang. Saya sudah ngutang di warung-warung sekitar dan mereka nggak mau ngasih utang lagi sampai saya bayar. Bahkan ada yang ngutang sampai ke masjid. Jadi masjid itu ada yang punya semacam pinjaman beras gitu. Untuk beras saja nggak ada, banyak. Dan saya pikir nggak perlu menjelaskan pada aspek itu. Saya ingin sampaikan bahwa dengan adanya ibadah kurban, orang miskin makan daging. Menariknya ada 4 vitamin yang tidak bisa dicerna tanpa adanya lemak. Vitamin A, D, E, dan K. A penting Pak, D penting banget D ini. E penting, K juga penting juga. 4 vitamin ini tidak bisa larut kalau nggak punya lemak. Jadi ketika ada orang punya asupan vitamin yang cukup tapi nggak punya lemak, vitaminnya akan terbuang. Ini Al-Quran bilang makan ternak.
protein hewani dan lemak. Nusqikum mimma fi butuniha, kami beri minum kalian dari apa yang keluar dari perutnya, yaitu susu. Susu adalah lemak. Bapak dan Ibu sekalian, kita pernah mendengar jargon yang sangat sering dulu zamannya Pak Harto, 4 sehat 5 sempurna. Itu supaya kita hidup dengan baik, badan sehat, pertumbuhan bagus, kita harus terpenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ini muncul tahun 1900 berapa gitu, mungkin 80-an. Al-Quran sudah punya konsep seperti ini 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Kalau kamu mau sehat, dan sekarang ada masalah stunting, kalau kita mau terbebas dari stunting sebagaimana tadi Jepang, Korea, Afrika Selatan, Belanda, kalau mau terbebas dari stunting cukuplah minum air putih, cukup karbohidrat, cukup vitamin, cukup protein nabati hewani, cukup lemak. 4 sehat 5 sempurna. Gak kepikiran bahwa Al-Quran sudah ngomong kayak gini. Luar biasa.